Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Widiwidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Murray Paine. Kurikulum sebagai suatu program yang telah direncanakan berdasarkan pandangan komprehensif terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk dialami atau dilakukan oleh siswa. Kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan subjek, teknik mengajar, dan lain-lain. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan sangat penting di dalam seluruh kegiatan pendidikan. Maka dalam penyusunan kurikulum tersebut tidak bisa dilakukan tanpa memahami konsep dasar dari sebuah kurikulum itu sendiri. Setiap orang, setiap masyarakat, atau bahkan para ahli pun dapat mempunyai penafsiran tersendiri. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh banyak ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni menurut pandangan lama dan menurut pandangan baru. Nah, yang selanjutnya adalah konsep kurikulum. Pengertian dari konsep kurikulum ini menurut John Dewey. Kurikulum merupakan rekonstruksi yang berkelanjutan yang dimulai awalnya itu dari pengalaman siswa yang kemudian dipresentasikan ke dalam pembelajaran. Berdasarkan wawasan John Dewey ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa rujukan utama dari sebuah kurikulum itu adalah dari pengalaman siswa itu masing-masing. Konsep kurikulum dalam arti luas atau modern tidak hanya mencakup tentang semua pembelajaran saja, akan tetapi juga mencakup tentang segala sesuatu nyata yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Maka kurikulum juga bisa diartikan sebagai entitas pendidikan yang mengatur tentang kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Konsep kurikulum juga berkembang sejalan dengan perkembangan teori praktik dan pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Secara konseptual, kurikulum mempunyai tiga ranah. Yang pertama itu kurikulum sebagai substansi, yaitu kurikulum dipandang sebagai rencana pendidikan di sekolah atau sebagai suatu perangkat yang ingin dicapai. Suatu kurikulum digambarkan sebagai dokumen tertulis yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, jadwal, evaluasi yang telah disepakati oleh guru. Nah, yang kedua itu kurikulum sebagai sistem. Sistem yang dimaksud merupakan sistem sekolah, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Nah, fungsi utama dari kurikulum sebagai sistem ini adalah tentang bagaimana cara memelihara kurikulum ini agar tetap dapat berjalan secara dinamis. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Nah, kurikulum di sini berfungsi sebagai suatu disiplin ilmu yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi ini adalah untuk mengembangkan ilmu kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum ini akan mempelajari tentang konsep dasar kurikulum. Mereka juga melakukan kegiatan penelitian dan percobaan guna menemukan hal-hal yang baru yang dapat memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarastia Yuning Tias, NPM 19160109. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dan tujuan kurikulum.
Fungsi kurikulum ada 3. Yang pertama yaitu bagi sekolah terdiri dari alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Misalnya bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan, serta strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum dapat mengontrol dan memelihara keseimbangan proses pendidikan dengan mengetahui kurikulum pada tingkat tertentu. Maka kurikulum pada tingkat atasnya dapat mengadakan penyesuaian sehingga tidak terjadi pengulangan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja, sehingga kurikulum mencerminkan kegiatan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, lulusan sekolah paling tidak dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan di satu sisi lain dan dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya yaitu untuk mengarahkan penyusunan komponen-komponen kurikulum yang tujuan umumnya pendidikan nasional, yaitu yang mengandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan telah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia setelah menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Fitrianingsi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai filsafat pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu filsafat dan pendidikan. Yang mana filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti kecintaan dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Apabila diterapkan dalam dunia pendidikan, maka lahirlah yang disebut dengan filsafat pendidikan, yaitu ilmu filsafat yang terfokus dalam dunia pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan akan dibahas mengenai pendidikan itu sendiri secara luas dan mendalam di setiap bidang-bidang pendidikan tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan dalam proses pendidikan. Yang pertama itu adanya hubungan edukatif antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua itu adanya metode pembelajaran, dan yang ketiga adanya perlengkapan dan sarana untuk kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu objek filsafat pendidikan. Berpikir merupakan subjek suatu filsafat pendidikan, namun tidak semua berpikir itu berfilsafat. Sedangkan objek filsafat pendidikan yaitu orang yang memikirkan hakikat dengan sungguh bagaimana memperbaiki pendidikan tersebut. Objek filsafat pendidikan dapat berupa objek itu sendiri maupun subjek itu sendiri. Objek filsafat pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada objek formal dan yang kedua itu ada objek material. Nah, materi yang kedua ini tentang kebutuhan akan filsafat pendidikan. Nah, peran filsafat pendidikan merupakan sumber pendorongan antara pendidikan dalam bentuk yang lebih terperinci lagi. Nah, filsafat pendidikan menjadi jiwa dan pedoman asasi pendidikan. Nah, pendidikan juga merupakan usaha merealisasikan ide-ide ideal dari filsafat menjadi kenyataan, tindakan, tingkah laku, dan juga bentuk kepribadian. Nah, pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun kuasanya, agar potensi ini menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan membentuklah filsafat, yaitu filsafat umum atau murni. Tetapi filsafat khusus atau terapan
filsafat umum mempunyai objek antara lain yaitu hakikat kenyataan segala sesuatu atau metafisika. Yang kedua, hakikat mengetahui kenyataan atau etomologi. Yang ketiga, hakikat menyusun kesimpulan pengetahuan tentang penyataan atau logika. Dan yang keempat ini hakikat menilai kenyataan atau psikologi. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi kegiatan, memberikan inspirasi berbagai reansisansi. Tujuan filsafat. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan kurikulum prasekolah dan sekolah dasar. Nah, pendidikan prasekolah ini ada dua bagian. Yang pertama ada pendidikan usia dini dan yang kedua adalah taman kanak-kanak. Pendidikan usia dini atau biasa kita sebut dengan kata PAUD itu memuat anak usia 3 sampai 4 tahun. Dan kurikulum pembelajaran di pendidikan usia dini ini menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah active learning dan yang kedua adalah learning by playing. Yang pertama adalah active learning. Active learning merupakan suatu sistem pembelajaran melalui cara-cara pembelajaran aktif menuju pembelajaran yang mandiri. Dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran ini adalah stimulus belajar, motivasi, perhatian, respon yang dipelajari, dan ada juga penguatan melalui prestasi. Tak hanya itu, dalam proses kegiatan belajar mengajar anak usia dini itu akan mudah dipahami dan akan mudah diresapi oleh anak tersebut apabila anak tersebut dilibatkan secara aktif dalam situasi baik mental, fisik maupun sosial. Jadi di sini guru dipersilakan untuk membuat atau menciptakan suatu metode pembelajaran yang menarik supaya siswa tersebut atau siswi tersebut tidak bosan dengan apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Sedangkan learning by playing merupakan suatu kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara bermain atau menggunakan alat musik tertentu. Tujuannya supaya pembelajaran tersebut menjadi suasana yang menyenangkan dan tidak monoton, yang pastinya anak-anak juga ikut senang dalam pembelajaran tersebut. Sedangkan di taman kanak-kanak atau di TK, siswa diberikan kesempatan belajar atau diberikan kurikulum yang sesuai dengan tingkatan mereka atau sesuai dengan usia mereka, mengingat karena di TK itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dibagi bagian TK 0 kecil dan yang kedua adalah TK 0 besar. Nah, di kurikulum ini siswa diajarkan mata pelajaran agama, budi bahasa, berhitung, terus membaca, mengenal aksara atau mengenal huruf gitu. Nah, terus selain itu mereka juga diselingi dengan bermain, bercerita, atau bersosialisasi dengan lingkungan atau teman sebayanya. Berbeda dengan pendidikan usia dini dan taman kanak-kanak, di pendidikan sekolah dasar ini anak-anak diwajibkan untuk sekolah, menembus sekolah itu selama kurang lebih 6 tahun dan memuat usia dari 7 sampai 12 tahun. Pendidikan ini tidak seperti pendidikan di taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini yang sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Pendidikan sekolah dasar ini merupakan program dari pemerintah supaya mewajibkan masyarakat atau warga Indonesia itu dari usia 7 sampai 12 tahun mewajibkan untuk sekolah, yaitu sekolah dasar. Pada kurikulum pendidikan sekolah dasar ini menggunakan pembelajaran kurikulum 2013 yang menekankan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.
pada kurikulum 2013 ini terjadi penyederhanaan mata pelajaran yang dulunya pelajaran itu ada 11. Nah, sekarang kita kemas atau disederhanakan menjadi 7 pelajaran saja, yaitu agama, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, pendidikan keluarga dan kenegaraan, kesenian, matematika, serta pendidikan jasmani dan rohani. Pada kurikulum 2013 ini, anak-anak tidak lagi mempelajari mata pelajaran dengan buku atau pelajaran yang terpisah, melainkan buku tersebut sudah digabungkan menjadi satu, menjadi buku sebuah tematik, yaitu buku yang sudah dikombinasikan atau dirangkai dengan sedemikian rupa atau sesederhana mungkin, yang melibatkan atau mengaitkan semua mata pelajaran menjadi satu dalam satu tematik dan beberapa subtema. Dan pada pembelajaran di pendidikan sekolah dasar ini, kurikulum 2013 ini membagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada kelas rendah dan yang kedua ada kelas tinggi. Kelas rendah mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, sedangkan kelas tinggi mulai dari kelas 4, 5, dan kelas 6. Selain itu, di pendidikan kurikulum 2013 ini menekankan atau menerapkan pendidikan berkarakter dengan tujuan supaya meningkatkan mutu proses yang mengarah kepada peserta didik supaya peserta didik tersebut memiliki akhlakul karimah serta memiliki budi pekerti yang luhur untuk mempersiapkan dia, untuk membekali dia dan mengatur tata kelakuan manusia pada aturan khusus, norma, hukum, dan perilaku-perilaku yang lain supaya menjadikan manusia yang bermartabat serta memiliki sopan santun dan etika di dalam kehidupannya. Dan pada kurikulum 2013 ini membentuk siswa supaya siswa itu bisa melakukan observasi atau pengamatan, bertanya, menalar terhadap ilmu yang sudah dipelajari dari gurunya untuk siswa. Dan siswa juga diajarkan mata pelajaran dengan sesuai tema tersebut yang berintegrasi agar peserta didik mempunyai pengetahuan tentang lingkungan, kehidupan, memiliki keterampilan serta kreativitas yang unggul. Dan di sini guru juga supaya memberikan motivasi atau dorongan terhadap peserta didik atau terhadap siswa supaya siswa atau peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Dan guru juga tidak hanya mencatat atau menerangkan saja, tetapi guru ditugaskan supaya bisa membuat siswa nyaman dalam keadaan belajar dan menciptakan suatu metode pembelajaran sehingga anak tersebut atau peserta didik tersebut tertarik dengan pembelajaran kita dan nyaman dengan pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Sintika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah (MTS). Adalah bagian dari pendidikan dasar di Indonesia pada kisaran usia 12 sampai 14 tahun. Masa remaja adalah masa yang paling menentukan karena pada masa ini anak-anak dapat mengalami perubahan fisik dan psikis. Fase-fase ini disebut dengan pubertas pada usia 12 sampai 21 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum SMP. Struktur kurikulum SMP atau MTS meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai dengan kelas 7 sampai dengan kelas 9. Struktur kurikulum adalah aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar. Struktur kurikulum juga mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam pembelajaran di suatu jenjang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu sekolah menengah atas.
Di Indonesia, pada jenjang ini terdapat 3 jenis sekolah, yaitu yang pertama ada sekolah menengah atas atau biasa disebut dengan SMA, yang kedua ada sekolah menengah kejuruan atau biasa disebut dengan SMK, dan yang ketiga itu ada madrasah aliyah atau biasa disebut dengan MA. Untuk kurikulum yang berlaku pada sistem satuan pendidikan di tingkat SMA dan madrasah aliyah terdapat 3, yaitu yang pertama mata pelajaran umum kelompok A, yang kedua ada mata pelajaran umum kelompok B, dan yang ketiga ada mata pelajaran peminatan kelompok C yang dikelompokkan atas peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan peminatan ilmu budaya dan bahasa. Sedangkan kurikulum yang berlaku di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan itu berdasarkan kejuruan yang diambil, dan pada tahap ini siswa melakukan 2 tahap, yaitu teori dan praktik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan memperluas pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya seperti SD, SMP, SMA. Kurikulum sekolah umum. Pengembangan kurikulum pada sekolah umum menggunakan sistem pembelajaran yang memang sudah diatur pemerintah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989. Ditemukan bahwa kurikulum sekolah adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Suharsini 1988 menemukan bahwa kurikulum sekolah adalah merupakan seperangkat pengalaman pembelajaran di bawah penguasaan sekolah. Siklus penyusunan pelaksanaan evaluasi dalam pengembangan kurikulum untuk mencapai kesempurnaan harus belajar baik di tingkat sekolah maupun di daerah. Sekolah umum akan mengikuti sistem kurikulum yang memang sudah disusun dan juga disiapkan oleh pemerintah untuk kemudian diaplikasikan di sekolah-sekolah umum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.